Halo guys, oke, di video pertama aku kali ini, aku akan jelasin ke kalian tentang dialog tag. Di antara kalian, pasti ada yang belum tahu kan dialog tag itu apa? Nah, untuk mencari tahu jawabannya, lihat video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dihidupin juga. Kalian harus share ke teman-teman kalian. Dialog tag itu adalah frase yang mengikuti dialog yang biasa digunakan untuk menginformasikan identitas pengucap dialog. Dialog tag sendiri itu dibagi menjadi 5 macam, yaitu dialog tag netral, dialog tag netral sebagai respon, dialog tag ada emosi, dialog tag emosi bernada tinggi, dan dialog tag emosi bernada rendah. Nah, aku akan jelasin satu persatu dari macam-macam dialog tag. Yang pertama yaitu dialog tag netral. Contohnya, ucap, ujar, kata, dan sebagainya. Sedangkan netral sebagai respon, contohnya sahut, jawab, balas, terang, jelas, salah, tukas, dan potong. Sedangkan ada emosi, yaitu sindir, ejek, hina, cela, kelakar, dan canda. Dan yang keempat, yaitu emosi nada tinggi. Contohnya, teriak, jerit, raung, seru, sergah, dan murka. Dan yang terakhir yaitu emosi bernada rendah. Contohnya, gumam, lirih, bisik. Nah, aku akan jelasin ke kalian tentang penulisan dialog tag yang benar sesuai dengan tanda bacanya. Yang pertama yaitu apabila dialog tag berada di akhir kalimat atau setelah dialog. Kalian pasti tahu kan bedanya dialog dan dialog tag. Dialog itu kalimat yang diapit oleh tanda petik. Sedangkan dialog tag itu yang ada kalimat kata. Contohnya, aku menyukai itu, ujar Balkis. Nah, di sini kata aku pada aku menyukai itu. Ini A-nya itu harus besar. Setelah aku menyukai itu, koma, baru tanda petik. Aku menyukai itu, ujar Balkis. Lah, U-nya ini harus kecil. Soalnya ini masih dalam satu kalimat, jadi harus kecil. Lalu yang kedua, yaitu apabila dialog tag-nya berada di awal kalimat atau berada sebelum dialog itu ada. Nah, misalnya, Balkis berucap, koma, tanda petik, aku menyukai itu. Nah, berarti kalimat Balkis ini B-nya harus besar. Balkis berucap, koma, aku menyukai itu. Nah, dalam kata aku ini, A-nya itu juga harus besar. Lalu setelah aku menyukai itu, bukan lagi tanda koma, tapi tanda titik. Baru tanda petik. Dan yang ketiga, yaitu apabila kalimat setelah dialog, yaitu kalimat aksi. Kalian pasti tahu kan kalimat aksi itu apa? Kalimat aksi itu kalimat yang menjelaskan tentang aksi tokoh dalam mengucapkan dialog tersebut. Contohnya, Balkis berlarian ke sana kemari, Citra mengecup dahi ibunya dengan lembut, dan sebagainya. Jadi itu kalimat aksi itu menjelasin tentang apa sih yang dilakukan tokoh itu. Contoh dari kalimat dialog yang diikuti oleh kalimat aksi yaitu, apakah kamu membenciku? Mata Hedi menatap penasaran kepada Sesa. Jadi di sini tuh kata apakah A-nya itu harus besar. Karena awal kalimat jadi harus besar. Apakah kamu membenciku? Tanda tanya baru tanda petik. Mata Hedi. Mata Hedi. M-nya ini harus besar. Mata Hedi melihat penasaran kepada Sesa. Lalu tanda titik. Dan yang keempat yaitu apabila dialog tag berada di antara dua kalimat. Jadi di sini tuh ada dua situasi. Apabila dialog pertama dan dialog kedua itu masih berkesinambungan atau saling berhubungan satu sama lain, dan yang kedua itu udah beda kalimat, jadi udah nggak ada berkesinambungan sama sekali, jadi udah jadi dua kalimat. Aku akan jelasin yang pertama yaitu dialog yang masih bersinambungan.
atau masih dalam satu kalimat. Contohnya, kenapa? Teriak Rasya. Apa salahku, Ra? Nah, di sini kenapa? K-nya itu harus besar. Karena ini di awal kalimat, jadi harus besar. Kenapa? Kan di sini kan teriak Rasya. Berarti otomatis pakai tanda seru dong. Nah, jadi kenapa tanda seru lalu tanda petik teriak Rasya. Di sini bukan titik ya, karena ini masih bersinambungan, jadi harus koma. Kenapa teriak Rasya, koma, tanda petik, apa salahku, Ra? Nah, apa salahku, Ra? Apa? A-nya ini tuh harus kecil, karena ini masih dalam satu kalimat, jadi A-nya itu harus kecil. Apa salahku, Ra? Baru tanda tanya, dan tanda petik. Dan yang terakhir yaitu apabila dialog teks berada di antara dua kalimat yang sudah tidak bersinambungan, otomatis ini sudah beda arti, beda kalimat. Contohnya, aku mencintaimu, bisik Arman. Arman memeluk erat tubuh Sasha. Aku yakin kamu juga mencintaiku. Jadi di sini tuh pada kata aku mencintaimu itu koma. Lalu tanda petik bisik Arman. B-nya itu kecil. Bisik Arman. Lalu tanda titik. Arman memeluk erat tubuh Sasha. Lalu tanda titik karena ini sudah dalam satu kalimat, jadi harus pakai titik. Aku yakin kamu juga mencintaiku. Lihat di sini aku yakin. A-nya itu huruf kapital. Jadi aku yakin kamu juga mencintai. Itu tanda titik, bukan lagi tanda koma, karena ini udah dalam satu kalimat dan ini udah di akhir kalimat. Jadi harus menggunakan tanda titik. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.